Keinginan Larissa. Aku berlari keluar dari pondok setelah aku sadar bahwa aku membuat hati Larissa terluka. Akibat aku membentaknya tadi. Demi Tuhan, aku tak bermaksud menyakitinya. Aku hanya tak suka dia menggangguku dan memaksaku di saat aku masih melakukan pekerjaan yang masih belum usai. Aku sadar jika aku terlalu berlebihan membentaknya tadi. Wajar saja jika dia sakit hati dan pergi. Sah, kamu di mana? Teriakku lantang, mencari sosok gadis belia itu. Aku berjalan mendatangi setiap pondok yang berada tak jauh dari pondok kami. Aku menanyakan tentang Larissa kepada mereka. Siapa tahu saja Larissa datang ke tempat mereka untuk bersembunyi. Aku pikir Larissa takkan berani jauh dari pondok, karena sangat gelap dan juga menyeramkan untuk seorang gadis sepertinya. Nihil tak menemukan Larissa di pondok lain. Aku berjalan ke arah pantai. Aku harap dia ada di sana. Sah! Larissa! Kamu di mana sayang? Aku terus berteriak memanggil namanya. Tapi dia tak menyahut sama sekali. Aku menjadi cemas. Aku takut dia pergi dari tempat itu ke tempat yang tak ku ketahui. Larissa memang hanya gadis belia. Tapi dia cukup nekat. Dia bisa saja pergi meninggalkanku dari tempat itu. Aku berjalan cepat menelusuri pantai yang gelap. Apakah mungkin Larissa akan berada di tempat segelap ini? Saat sedang berjalan mencari-carinya, ku dengar suara isakan yang berasal dari bawah pohon kelapa yang menjulang tinggi. Aku tak tahu siapa itu. Tapi itu terdengar seperti suara tangisan seorang perempuan. Keadaannya cukup gelap. Hanya sinar bulan yang menerangi lautan. Tak begitu menerangi tepiannya. Suara isakan itu semakin lama semakin kencang. Aku menjadi bergidik. Mungkinkah itu hantu? Bulu kuduku meremang. Nyaliku agak ciut. Aku beranjak untuk pergi dari tempat itu. Karena aku sedikit takut. Tapi, ketika aku hendak menjauh dari tempat itu, samar-samar ku dengar seseorang berkata, "Tolong bawa aku bersama kalian, Bu." Pak. Itulah kalimat yang bisa ku dengar diiringi dengan isakan. Seketika, aku menyadari bahwa suara itu bukanlah suara hantu, melainkan gadisku, Larissa. Aku segera berlari ke arah suara itu. Suara itu semakin keras terdengar ketika aku semakin mendekat. Begitu sampai di sana, aku benar-benar menemukan Larissa. Dia duduk di atas hamparan pasir putih, melipat kedua kakinya di dada dan menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Meski tak begitu jelas terlihat, tapi sinar bulan menerangi sedikit lebih banyak ke arah Larissa, sehingga aku bisa mengenalinya dari gaun malam yang dipakainya. Aku mendekat padanya. Dia tak menyadari kedatanganku. Aku berjongkok dan kuusap kepalanya. Gadis itu terperangah. Dia langsung mengangkat kepalanya dan menatap padaku. "Ini saya. Jangan takut," ucapku. "Pergi. Om Jason pergi." "Aku benci Om." Larissa mendorongku, hingga aku terjatuh. Dia kemudian berlari ke arah yang lebih jauh. Aku segera bangkit dan mengejarnya. Aku tak mau dia pergi ke tempat yang tak dikenalinya. Terlebih lagi ini adalah malam. Dia akan tersesat. Aku berlari semakin kencang mengejarnya. Aku takkan biarkan dia lolos dariku. Larissa pun berlari semakin kencang. Dia benar-benar ingin pergi dariku. Secepat apapun larinya, tetap saja aku akan berhasil mengejarnya. Ah! Kulihat Larissa terjatuh di sela larinya. Dia terduduk di pasir. Aku segera menghampiri dirinya. "Kamu kenapa?" tanyaku panik. Ah! Larissa seolah kesakitan. Aku meraba bagian telapak kakinya. Aku merasakan sesuatu yang keras dan runcing tertancap di telapak kaki Larissa. Juga sesuatu yang basah dan lengket mengenai telapak tanganku. Aku memangku tubuh Larissa. Aku akan melihat dahulu apa yang terjadi padanya di tempat yang terang. Setelah itu, barulah aku akan melepaskan benda itu dari kakinya. Aku membawa Larissa ke pondok dan mendudukkannya di kursi. Kulihat benda apa yang tertancap di kakinya itu. Ternyata, itu adalah serpihan botol minuman yang terbuat dari kaca. Benda itu menancap cukup dalam di kaki Larissa, kurang lebih lebarnya pun sekitar 5 cm menggores kakinya. Telapak tanganku juga terkena darahnya. Mungkin yang kurasakan lengket tadi adalah darah ini. Ah, sakit. Lintih Larissa dengan memejamkan mata menahan sakit. "Tahan ya, saya cabut dulu," pintaku. Aku mencabut benda itu perlahan. Larissa mencengkeram pundakku menahan sakitnya. Aku membiarkannya. Yang penting benda itu keluar dari dalam dagingnya.
Begitu benda itu berhasil ku keluarga. Seketika, darah segar keluar dari kaki Larissa dengan derasnya. Aku berlari ke kamar mandi, membasahi sebuah handuk dan membawa sebaskom air bersih. Ku masukkan kaki Larissa ke dalam baskom, lalu ku bersihkan darahnya dengan handuk tadi. Larissa meringis, aku tak tega. Pasti rasanya sangat sakit dan perih. Karena tak ada obat-obatan ataupun perban. Aku menyobek sebuah kain yang dipakai sebagai taplak meja. Aku melilitkannya pada luka Larissa sebagai ganti perban. Tak apa, setidaknya itu bisa menahan darahnya agar tak terus keluar. Besok aku akan membawanya ke rumah sakit untuk diobati lebih baik lagi. Selesai ku bungkus lukanya, aku membawa Larissa ke kamar. Kurebahkan tubuhnya di atas kasur. Aku mendekatinya, kuraih tangannya dan kuciumi mesra. Tolong maafkan saya. Saya nggak bermaksud menyakiti kamu. Saya cuma gak suka kamu memaksa saya yang masih banyak pekerjaan. Maafkan saya, Tolong. Pintaku. Aku benar-benar menyesal telah membentaknya. Larissa menatapku sayu. Matanya sembab. Saya mohon maafkan saya. Jangan pernah pergi dari saya, Saya sangat mencintai kamu. Hanya kamu yang saya punya. Pintaku lagi. Kucium tangannya dalam. Aku menyesal. Sungguh menyesal telah membuat Larissaku menangis dan terluka seperti ini. Kurasakan sebuah sentuhan lembut di rambutku. Aku mengangkat kepalaku. Larissa tersenyum. Aku mendekatkan wajahku padanya. Larissa mengusap pipiku lembut. Maaf Om, mungkin aku keterlaluan. Aku gak seharusnya ganggu Om. Tapi aku cuma ingin bisa menikmati malam yang indah bersama Om di bawah sinar bulan. Aku pikir aku memang terlalu kekanak-kanakan. Maaf aku gak bisa jadi wanita dewasa seperti yang Om mau. Aku ikhlas jika Om akan menceraikan aku. Ucapnya sedih. Air mata lolos begitu saja dari sudut matanya. Kamu ngomong apa? Jangan bilang seperti itu. Aku tak suka mendengar ucapannya itu. Om, jangan memaksakan diri lagi. Kewajiban Om untuk bertanggung jawab penuh atas hidupku sudah terlaksana. Om udah lepas dari tanggung jawab itu. Sekarang Om bisa menceraikan aku dan Om bisa menikahi wanita yang lebih dewasa dariku. Supaya hidup Om bahagia juga. Tuturnya. Saya gak akan pernah menceraikan kamu Larissa. Saya mencintai kamu. Saya gak terpaksa juga menjadikan kamu istri saya. Saya bahagia sama kamu. Ungkapku. Aku memang tak terpaksa sama sekali. Kau bahagia memilikinya. Enggak Om. Di usia Om yang sekarang. Om pasti ingin menjalani kehidupan yang normal bersama seorang wanita. Om pasti ingin memiliki anak dan bahagia sepenuhnya. Tapi jika Om terus bersamaku, Om gak akan bisa dapat apa-apa. Meskipun Om mencintaiku. Tapi aku yakin Om gak bisa mendapatkan kepuasan batin dariku. Om bahkan takut untuk memilikiku seutuhnya hanya karena aku masih anak sekolah. Aku yakin itu adalah beban bagi Om juga. Larissa seolah mengerti. Jika aku memang tak pernah puas secara batin dengannya. Bagaimana tidak? Aku memang tak pernah mau melakukan tugasku sebagai seorang suami padanya. Karena dia masih anak sekolah. Meskipun aku sangat menginginkannya. Tapi keinginanku terhalang statusnya itu. Aku berpikir sejenak. Apa yang dikatakan Larissa memang benar. Tapi aku tak pernah berpikir untuk menceraikan dirinya ataupun memaksanya untuk memuasakan nafsuku hanya demi keutuhan rumah tangga kami. Aku tulus mencintainya. Aku bertekad untuk menunggunya hingga dia benar-benar dewasa dan terlepas dari status pelajarnya. Om, maafkan aku gak bisa kasih Om kepuasan batin. Om gak bisa mendapatkan nafkah batin dariku. Maafkan aku. Ucapnya pilu. Air matanya semakin deras mengalir. Saya gak pernah berpikir seperti itu. Saya ikhlas dan tulus mencintai kamu. Saya akan menunggu kamu hingga kamu dewasa dan siap mengandung anak dari saya. Aku tak mau Larissa berpikir jika aku hanya terpaksa terus bersamanya. Tapi itu tetap jadi beban buatku juga Om. Aku selalu berpikir jika aku hanya menumpang hidup dengan segala kebutuhan yang tercukupi. Tapi aku gak pernah memberikan hak Om sebagai suami. Aku merasa jahat Om. Larissa semakin terisak. Jadi, selama ini dia juga terbebani. Aku tak pernah tahu itu. Karena dia selalu ceria dan menyembunyikan perasaannya serapat mungkin dariku. Aku semakin bingung. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan agar Larissa berhenti mengatakan hal itu. Om, jika Om mencintaiku dan ingin aku tetap bersama Om, maka lakukanlah tugas Om padaku, supaya aku gak merasa terbebani lagi. Kata-katanya membuatku tercengang. Bagaimana bisa?
Aku sudah berusaha mati-matian untuk menjaga kesuciannya agar tak kusentuh. Tapi dia yang memintanya sendiri padaku untuk melakukannya. Apakah aku senang? Tidak. Aku tak senang sama sekali. Aku malah takut jika itu akan membuatnya semakin menjauh dariku. Di saat kebingungan seperti itu, Larissa bangun dan duduk. Dia kemudian mencium bibirku tanpa basa-basi. Aku sangat terkejut, tapi aku tak mau menolaknya. Mungkin memang sekarang sudah waktunya kami menyatukan cinta kami.